Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat hiris, mereka sangat menjaga apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan terhadap umatnya, apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika beliau di alamud dunia, mereka sangat perhatian, mereka sangat menjaga hal tersebut. Sunnah mereka anggap wajib, wajib mereka anggap lebih wajib, yang mana haram lebih haram, makruh mereka anggap haram. Mereka semua memperhatikan apa saja bekas-bekas peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi takmulul barakat wa bisyukrihi tusadul atiyat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul ardi was samawat. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد سيد السادات وقدوة القادات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين النجوم الزاهرات وعلى أصحابه أكرمين المهتدين المصابيح النجرات وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان بأقوال وأفعال والنيات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبته، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا حضرة الحبائب الفضلاء ويا حضرة العلماء العجلاء رحمني ورحمكم الله, yang bersama-sama kita muliakan abna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para syaraib, zuriat, anak cucu darah daging baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma zakarna wahidan, kami tidak bisa sebutkan satu persatu nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami, kecuali wabil khusus salam hormat, salam cinta kepada Fadilatul Habib Al-Muhtaram Akhina Fillah Al-Habib Baghir bin Muhammad Syarif Ali Al-Aidarus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa sehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau zahiran wa batinan, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat maksud tujuannya dunia wal akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati akhina ad-da'i ilallah Al-Habib Ja'far bin Yusuf As-Sagab, yang sudah panjang lebar menyampaikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu angkat darajat beliau, Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau dalam meneruskan tongkat estafet datuknya berdakwah di jalan datuknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada guru kita Fadilatul Syekh Kiai Usuluddin, mudah-mudahan beliau selalu pula diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala
di dalam menuntun kita selalu cinta menebar rindu kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada para hadirin wal hadirat, tidaklah kita keluar di majlis Al-Bushra pada malam hari ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa kita. Tidaklah kita keluar di tempat majlis mulia pada malam hari ini catatan-catatan amal buruk kita, catatan-catatan sayyiat diganti dengan catatan hasanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan curahan rahmat ampunan dan akan mendapatkan kelak syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum. Yang kita hormati bersama-sama guru kita Al-Habib Hasan bin Farouk Al-Kab yang telah tiba pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan wal afiat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu beliau kepada kita dalam keadaan bermanfaat dunia wal akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. أهلا وسهلا. الحمد لله. تفضل حبيبي. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi barusan mendengar apa yang sudah disampaikan tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami teringat salah satu ucapan kalam min masyayikhina seorang al-imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه من تجلى في قلبه حب هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يغب له عبدا لا في دينه ولا في دنياه ولا في أخراه هاشا وكلا عن تحرك النار قلبا به محبة النبي صلى الله عليه وسلم. Kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, siapa yang membuka hatinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakhib lahu abada, maka orang tersebut tidak akan pernah merugi, baik di dalam agama, di dunia maupun di akhirat. Hasya wa kalla an tahrukan nar qalban bihi mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil jasadnya akan dibakar oleh api neraka karena di hatinya terdapat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang pada malam hari ini di tempat yang mulia, terkecuali kita untuk belajar cinta kepada Rasulullah. Kita datang di majlis Al-Busra pada malam hari ini yang sangat banyak dihadiri oleh darah dagingnya Rasulullah, baik para habaib maupun syara'ib. Bersama-sama kita untuk belajar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang tidak mungkin bisa mengenal cinta tanpa dia belajar. Dia tidak akan pernah tahu akan cinta kalau dia tidak ada pembimbing. Tidak akan kenal sebuah cinta kalau dia tidak ada memiliki seorang murabbi. Dia tidak akan kenal kepada orang yang dia rindukan kecuali orang tersebut sudah kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita hadir pada malam hari ini, kita belajar cinta kepada Rasulullah. Bagaimana tadi sosok Abu Lahab yang sudah dinas, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah taala muliakan karena senang
akan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari Senin, yang mana Allah Ta'ala berikan air susu di tangannya, yang mana itu suatu kemuliaan kepada Abu Lahab. Lalu bagaimana kaifa bi ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah lah yang mengajarkan cinta kepada Nabi Muhammad. Allah lah yang mengenalkan cinta kepada Rasulullah. Allah lah yang mendidik akan suatu pendidikan al-mahabbah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengajarkan cinta kepada kita semua, ayyuhal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau orang sibuk, orang tidak sempat hadir majelis ta'lim, kalau orang tidak sempat belajar khusus di pondok pesantren, dia sibuk bisnismen, dia sibuk bekerja, dia sibuk dengan tokonya, maksimalkan di dalam bulan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia malas membaca sirah baginda Rasulullah, dia malas membaca kutubus sirah an-nabawiyah, maka majelis seperti malam ini, majelis-majelis yang diadakan Maulid Rasulullah, hadiri majelis tersebut. Karena orang hadir majelis Maulid Nabi Muhammad, disitulah daripada ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala diguyur, dicurahkan kepada orang-orang yang mencintai Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, ma baqiya lakum minal a'mal siwal hub. Tidak ada sesuatu amalan di akhir zaman ini, maaf kita tahajud saja satu kali dua kali seakan-akan paka'annamal wali, seakan-akan kita tahajud satu dua kali menganggap diri kita sudah sosok wali Allah Subhanahu wa taala. Kita orang saat ini bersedekah satu kali dua kali seakan-akan faka'annama Zainal Abidin, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jauh keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harus harapkan di akhir zaman ini, tidak ada amalan yang kita bisa bawa di hadapan Allah terkecuali betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tadi disebutkan cinta tetaplah cinta, namun cinta tidaklah berlaku tanpa ikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna salafas salih yahrisuna kullal hirsi ala al-iktifai bi athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al khairu kulluhu fil ittiba' wasyarru kulluhu fil ibtida'. Para aslafun salih, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat hiris, mereka sangat menjaga apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan terhadap umatnya, apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika beliau di alamud dunia, mereka sangat perhatian, mereka sangat menjaga hal tersebut. Sunnah mereka anggap wajib, wajib mereka anggap lebih wajib, yang mana haram lebih haram, makruh mereka anggap haram. Mereka semua memperhatikan apa saja bekas-bekas peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena al khairu kullu fil ittiba', tidak akan datang kebaikan semua, datangnya kebaikan itu adalah di dalam ikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja pian hendak sugih, anak pian hendak saleh, semua apapun niat pian di dunia ini tidak akan peroleh kebaikan itu semua kalau tidak ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya wasyarru kulluhu fil ibtida', datangnya musibah, datangnya keburukan, datangnya kehancuran karena jauhnya cinta kepada Nabi Muhammad, karena tidak ada ikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ayyuhal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna Muhammadan khairul muallim. Al-muallim hakiki huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru yang sebenar-benarnya guru adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat siapa yang kita dengarkan lagi kalau bukan nasihat dari Nabi Muhammad? Para habaib, para ulama, mereka membawa dakwah datunya Rasulullah
Rasulillah. Para ulama mereka bawa apa saja risalah yang didatangkan oleh Allah kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenar-benarnya muallim adalah Nabi Muhammad. Mereka semua itu menggiring kepada Rasulullah. Oleh karenanya pendidikan yang paling terbaik adalah pendidikan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Sungguh sempurna. Para sahabat pula mendidik para tabi'in. Mereka sempurna didikannya para tabi'in. Terus sampai saat ini para wali-wali Allah Subhanahu wa taala mendidik kita semua akan cinta dan ikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dengarkan hadis Rasulullah satu ini yang sering kita dengar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna, bahkan orang tua kami dulu mengatakan bukan tidaklah sempurna, tidak beriman salah satu kalian sehingga apabila dia lebih menjadikan aku cinta daripada abahnya, cinta lebih daripada anaknya, cinta lebih dari seluruh manusia. Inilah didikan Rasulullah, agar tidak boleh mencintai siapapun di muka bumi ini kecuali hanya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi harta. Harta ialah harta al-fana, harta yang tidak bisa membawa kita akan keselamatan kecuali di dalam misi dakwah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup ceramah singkat saya ini yang mana disebutkan bahwasanya Sayyidina Sumamah bin Utsal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau dulu ditawan oleh para sahabat Rasulullah. Sumamah bin Utsal ini adalah seorang saudagar kaya. Sumamah bin Utsal ini adalah orang yang terkenal pada masanya, pada kaumnya. Sumamah bin Utsal ditawan oleh sahabat Rasulullah, digiring oleh sahabat Rasulullah, diikat di tiang Masjid An-Nabawi, yang mana ketika diikat Sumamah ini di tiang Masjid Nabawi, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu pagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bertanya kepada sahabat, yang engkau ikat itu tahu siapa? Yang ikat itu tahu siapa orangnya? Kata sahabat, tidak tahu kami ya Rasulullah. Yang nyata dia adalah orang yang benci kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tahu. Jangankan pada zamannya, yang akan datang pun Rasulullah tahu. Disebutkan namanya, abahnya, anaknya, itulah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran apapun yang terjadi di akhir zaman, sudah ada janjinya yang dijanjikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam fitnah akan terjadi di akhir zaman, yang begitu hancur di akhir zaman. Aku sudah tahu itu semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau tahu, kata Rasulullah, siapa yang kau ikat itu? Dia adalah orang terpandang. Dia namanya Sumamah bin Utsal. Kata sahabat terkejut, lalu bagaimana ya Rasulullah? Perbaguslah tawanannya, perbaikilah tawanannya. Rasulullah tetap beliau menjaga akhlak. Rasulullah tetap memperbaiki orang-orang yang benci kepada beliau. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika itu sahabat memperbaiki tawanannya, diberi makan yang enak, diberi sesuatu makanan, sarapan yang bagus, ingin membunuh, kalau kalbeskan saja. Inilah ucapan yang sabarnya mendengar pahitnya daripada ucapan Sumamah bin Utsal. Lalu ketika itu kata Rasulullah, lepaskan daripada ikatan Sumamah bin Utsal. Ketika dilepas, Sumamah minta izin agar mencari sumur. Lalu dilepaskan, maka Sumamah bin Utsal mengikat daripada ikatan apa yang diikat oleh Sumamah bin Utsal tadi. Dia mencari sumur. Ketika mencari sumur, dia berwudu, dia bertempungas, dia mandi, dia bersihkan dirinya, dan dia ternyata menghadap kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menghadap kepada Rasulullah. Apa yang dia ucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasulullah. Lihat ini, melihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat bingung. Hai Sumamah bin Utsal, kenapa tadi engkau disuruh syahadat oleh kami, engkau tidak mau? Sekarang engkau bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad. Kata Sumamah, aku tidak ingin mengucapkan dua kalimat syahadat yang mana dalam keadaan paksaan.
Aku tidak ingin dalam keadaan terpaksa memeluk kepada baginda Nabi Muhammad. Wallahi ya Muhammad, demi Allah, makana 'alal ardi wajhun abghada ilayya min wajhika faqad asbaha min wajhika ahabbal wujuh ilayya. Demi Allah, tidak ada sebelumnya di muka bumi ini wajah yang paling ku benci kecuali wajahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada saat hari ini aku melihat kedermawananmu, aku melihat ketulusanmu terhadap manusia-manusia. Engkau giring di jalan Allah. Saat ini wajah yang paling ku cintai adalah wajah engkau wahai Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi makana min dinin abghada ilayya min dinika fa asbaha dinuka ahabbal adyan kulliha ilayya. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci di muka bumi ini agama kecuali agama Islam. Saat ini kuperhatikan agama yang mengajarkan kedamaian terkecuali agama yang engkau bawa wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma kan baladin abghadu ilayya min baladin min biladuka fa asbaha ilayya ahabbal biladi min baladika. Demi Allah, tidak ada pula satu negeri yang paling ku benci Makkah wal Madinah. Saat ini aku sadar negeri yang harus aku cintai adalah negeri yang mana engkau injak. Disitulah kakimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan berkah anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan daripada berkah ulama-ulama Nabi Muhammad, mendapatkan daripada ampunan Allah. Ampunan Allah. Semua yang punya hajat digabulkan hajatnya oleh Allah. Wabil khusus ulun mendengar panitia beberapa sebelum hari terlaksananya begitu bekerja keras, maka kita niatkan agar semua para panitia yang ikut kita niatkan Fatihah biniyati qabulil hajat wa ila hadratil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Dan kita niatkan juga biniyati syifa. Mudah-mudahan guru kita, orang tua kita semua mudah-mudahan disihatkan oleh Allah. Wa ila hadratil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.